Halo Sobat Maraja, selamat datang di Maraja Bicara. apa yang kita bahas? Semuanya kita bahas. Kali ini kita kedatangan tamu spesial banget nih. Wah, siapa tuh Kak? Siapa lagi kalau bukan Presma BEM Unggul Kak Eka Rizkiana. Hai. Halo Kak Eka. Bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, sebelumnya kenalkan nama aku Eka Rizkiana, teman-teman semua bisa panggil aku Riris. Jangan Eka ya, soalnya kalau aku dipanggil Eka tuh gak kebiasa. Nanti malah, kalau dipanggil, halo Kak Eka, enggak, siapa itu Eka? Kayak gak merasa terpanggil gitu biasanya. Dipanggil Riris aja, gitu. Oh, pasti sibuk banget ya Mbak akhir-akhir ini. Mungkin bisa diceritain awal mula bisa join di organisasi sampai jadi Presma itu gimana sih? Oke, aku itu kalau saat ini tentu sibuk ya, mesti teman-teman tahu ini kita masa peralihan dari tahun ajaran. Pasti kita mau ya masa PMB lah, masa PMB itu kayak ospeknya di Ungu gitu. Biasanya kan kalau dulu aku ikut organisasi dari SMP sebenarnya. Dari SMP ikut OSIS. Awalnya itu karena ya dipaksa sama guru lah. Biasanya anak SMP kalau nggak semua SMP itu kayak membuka open recruitment gitu kan ya. Biasanya kan misalkan yang gurunya ngelihat oke, di kelas ini ada yang cocok nih anak OSIS, terus ditunjuk buat jadi anak OSIS. Nah itu awalnya aku di situ. Aku lupa dulu jadi apa ya, kalau nggak salah sih, kalau nggak sekretaris itu bendahara. Wah, keren. Itu sama jadi pernah di SMP juga ada sebuah event gitu ya kan, ya tetap kalau eventnya anak SMP kita cuma bantu-bantu dari guru gitu aja. Terus setelah itu kalau teman-teman tahu, biasanya kan kalau di Ungu itu ada ikatan mahasiswa Muhammadiyah. Nah dulu itu aku ikutnya ikatan pelajar Muhammadiyah. Itu ngapain aja Kak ikatan pelajar Muhammadiyah? Kalau ikatan mahasiswa Muhammadiyah kan biasanya isinya para mahasiswa nih. Kalau ikatan pelajar itu ada beberapa tingkatan. Dulu itu awal mulanya aku ikut di tingkatan ranting. Jadi aku kan kebetulan sekolah di SMP Muhammadiyah 1 Kudus. Jadi semua sekolah Muhammadiyah itu OSISnya ya anak IPM juga. Jadi singkatannya itu IPM ya teman-teman. Kalau IPM itu dulu memang kalau di sekolahan di SMP ya prokernya seperti tadi aku bilang kayak teman-teman saat di OSIS itu. Terus mungkin saat itu aku kelas berapa ya? Kelas 8 kalau nggak salah. Aku sampai di pimpinan daerah. Jadi ada pimpinan ranting, cabang, daerah. Keren. Nah, pimpinan daerah itu berarti tingkatannya sekudus ya. Nah itu juga karena awalnya tuh aku ikut pelatihan sekudus gitu ya. Itu juga karena didelegasiin dari sekolah. Dari gurunya tuh nyuruh aku untuk ikut pelatihan tersebut. Nah terus sampai ke dia tiba-tiba jadi anggota di pimpinan daerah, terus sampai di SMA itu tetap di pimpinan ranting, sama di daerah juga ikut juga jadi sekretaris umum. Kelas 8 sudah masuk daerah ya? Aku kelas 8 sampai aja. Kuat tidur di kelas ya. Jadi itu aku dulu itu kayak bocil yang nggak tahu arah gitu loh dulu waktu di pimpinan daerah. Soalnya kan yang lainnya teman-teman di pimpinan daerah itu pada SMA, kuliah. Nah aku SMP kelas 7 atau 8 sih aku lupa, kayak anak hilang. Berarti paling kecil sendiri itu? Iya sih Tapi itu sebenarnya. dari sekolahnya Mbak Riri sendiri atau ada temen? Kalau dari sekolahku awalnya ada 2 orang, cuman yang satunya tuh agak hilang-hilangan gitu loh. Kan awalnya aku juga ya masih kecil ya, aku belum punya teman ya. Jadi awalnya agak hilang-hilangan, terus kalau aku begitu udah kelas berapa ya, 9, ya udah lumayan aktif. Lalu udah tambah gede juga sih. Gitu. Setelah ke kan daerah nih, lanjut kemana lagi itu organisasinya? Nah dulu itu kan tingkatannya setelah daerah ada wilayah sih sebenarnya. Nah awalnya waktu setelah sekretaris umum di tahun aku kelas 10 SMA sekretaris umum, terus habis itu aku awalnya mau di pimpinan wilayah, cuman karena ada beberapa hal pimpinan wilayah IPM itu aku nggak jadi ke sana. Dan akhirnya waktu di kuliah memang aku sebenarnya sempat join di UKM Maraja juga loh. Oh iya. Iya Jadi dong, apa kalau jadi boleh tahu? redaktur. Aduh, sama kita Mbak. Masa nggak tahu ya ini? Ya tahun kemarin. Saya juga tahun kemarin, cuma kan saya editor di rumah gitu. Nah, pemilih itu ya. Sama, tahun kemarin kan juga redaktur lebih banyak di balik layar. Kita sama-sama di balik layar semua ini. Kalau acara yang pertemuan memang aku jarang ikut juga sih. Karena kan aku barengan dari redaktur, ketua Hima juga. Di BEM kemarin aku berarti jadi apa ya? Di sekretaris menteri luar negeri. Jalan-jalan dan luar negeri. Lihat pengalamannya Mbak Riri sini tuh sangat padat sekali ya Kak. Wah, banyak sekali. Dari SD, dari SMP sampai
kuliah tuh kayak gak ada jedanya gitu loh. Ada gak sih cara refreshing Mbak Riris gitu? Aduh. Selain ngurus BEM itu, cara refreshingnya itu gimana sih? Aku refreshingnya itu jujur ya, aku perang piknik ini tuh. Kayak sebenarnya tuh aku butuh piknik. Aku memang jujur aku tipe orang introvert sebenarnya. Kalau dia aku bilang ya, aku kan memang awalnya SMP itu ikut organisasi dipaksa. Tapi sebenarnya aku dari SD itu tipikal orang yang jarang punya teman sih bisa dibilang. Kayak cocok-cocokan gitu loh. Dan memang waktu di SMP itu waktu awal ikut organisasi aku belum yang sepenuhnya bisa kayak public speaking dan lain sebagainya. Mulai mungkin setelah jadi aku sekretaris umum itu ya utamanya waktu SMA itu mulai bisa ngomong. Nah terus mulai dari situ tuh kayak sekretaris umum itu kan kayak A2 dari ketua ya. Kayak misalnya di IPM, kalau di BEM itu ada wakil Presma. Kalau yang di IPM itu setelah ketua umum ada sekretaris umum. Kayak di IMM kan juga kayak gitu, jadi di Orto. Jadi kebetulan saat itu awal mula aku benar-benar padat di organisasi. Semenjak saat itu tuh kayak aku piknikku apa ya, kayak gak ada. Memang aku ketika istirahat ya menyendiri gitu lah, misalkan jalan-jalan naik motor sendiri gitu. Emang enak sekali gitu, ya, terus emang waktu menyendiri. Sama mungkin aku pernah beberapa kali akhir-akhir ini lah, kadang nggak akhir-akhir ini juga sih, beberapa kali lah misalnya sama temen deketku, sama bestiku, sama dia juga anak organisasi juga tapi dia kampus lain. Kadang aku mantai sama dia, ya, yang deket-deket aja gitu, mantai sampai pulang masuk angin. Lagi sampai sunset, betul. Kan meskipun kadang gak sunset juga sih. Gelap. Gelap, nggak tahu. Nah kalau boleh tahu tahun ini punya visi besar apa sih Kak? Boleh diceritain sedikit lah. Di tahun ini ya, ini kan habis nih ada Masta PMB nih. Habis itu kalau teman-teman tahu itu bulan Oktober tanggal 12 itu umku ada apa namanya, milad umku tanggal 12 Oktober itu hari hanya. Nah nanti mungkin setelah itu akan ada beberapa perlombaan dari diadakan sama BEM kolaborasi dengan pihak kampus. Kan biasanya kampus itu ada event yang untuk keluar cuman volley, tapak suci gitu kan. Nah kalau tahun ini rencana kita dari BEM utamanya emang aku juga udah sempat diskusi dengan internal BEM juga. Dari awal periode kita sepakat untuk akan ada mengembangkan dari UKM-nya. UKM BEM kan banyak ya, ada futsal, badminton, ya olahraga utamanya. Terus ada mungkin tari juga, musik dan lain sebagainya. Itu nanti mungkin kita akan membuka lomba yang lebih banyak sama lombanya gitu. Dan juga untuk mahasiswa juga. Kalau visi BEM dalam tema kita kan mengawal aspirasi mahasiswa nih Mbak. Kalau visi BEM dalam mengawal aspirasi mahasiswa itu apa Mbak? Oke. Aspirasi mahasiswa nih. Iya. Sebenarnya pertama yang paling aku garis bawahi itu mahasiswa umku banyak yang gimana ya? Kayak minat untuk mereka tuh sebenarnya punya unek-unek gitu. Tapi kayak untuk meluapkannya tuh jarang banget yang mau untuk meluapkan. Nah, suka banget dipendem terus cuma ngomong di belakang, kok gini gitu ya. Tapi dia tuh gak mau untuk diungkapkan. Nah mungkin memang sampai ini kan kita udah berjalan sekitar 4-5 bulan ya periodisasiku. Nah rencana mungkin nanti setelah Masta PMB ini karena memang mempertimbangkan padatnya dari Kominfo juga yang bagian ngedit untuk webnya ya, ada kayak web Halo Presma namanya. Halo Presma itu mungkin kalau teman-teman tahu di periode yang lalu itu ada Advokesma Bersuara kalau nggak salah namanya. Nah di periodeku karena mungkin agak sedikit setelah aku pertimbangkan ada plus minusnya mungkin tentang regulasi kayak tentang plotting untuk masuknya suara misalkan aduan dari mahasiswa tuh kalau langsung ke Advokesma itu kadang ada aduan tentang Ormawa. Sedangkan kalau Ormawa itu contoh kalau Hima kan harusnya ditangani sama sama Kementerian Dalam Negeri. Kalau UKM tangani sama PSDM. Nah kalau aduan yang umum memang langsungnya masuknya ke Advokesma. Nah maka dari itu mungkin tahun ini aku langsung yang megang link itu dari aku sama wakil. Jadi nanti kita berdua akan memploting kira-kira siapa nih NA yang menghandle aduan tersebut. Dan insya Allah akan kita launching setelah Masta PMB. Mohon maaf agak mundur ya, agak mau tengah periode karena memang ya padat banget. Berarti advokat suara ya, itu untuk mahasiswa yang mau bersuara. Betul. Itu ya teman-teman, apa tadi advokat bersuara? Halo Presma. Oh, Halo Presma. Ditunggu ya teman-teman Ditunggu ya. Oke. Untuk mengatasi mahasiswa yang lebih milih
menyuarakan di media sosial kayak Twitter, TikTok, Instagram, tapi dia nggak mau suara di forum kampus, itu gimana, Pak? Nah itu mungkin memang cara pertama kita perlu adanya. Nah ini kan salah satu nih, kebetulan di sini ada pertanyaan kayak gitu. Ini salah satu, silakan teman-teman tadi udah dengarkan akan ada Halo Presma. Nah di Halo Presma itu silakan teman-teman semua itu di sana menyuarakan, tenang, identitas kalian tuh akan kita simpen. Nanti yang tahu kalian tuh cuma kita aja. Anonim gitu. Anonim, misalnya nggak mau kasih nama nih, misal di webnya itu boleh, tapi kan kita tetap perlu nomor kalian untuk konfirmasi lebih lanjut. Kayak gimana itu nanti lebih lanjutnya kan perlu adanya bukti, mungkin perlu adanya penggalian isu yang lebih dalam juga kan. Jadinya kita perlu konfirmasi lebih lanjut ke orang tersebut. Dan memang caranya ya kita dengan cara pendekatan langsung ke mereka. Kita omongan di sini salah satunya podcast, terus nanti ketika udah launching kita gaungkan terus mungkin di grup konting, di grup ketua hima, ataupun juga mungkin nanti ketika PKKMB nanti kan nanti saat Pak PKKMB, Mas PMB maksud saya namanya ganti ya oleh tahun ini ya. Jadi satu itu. Mas PMB, jadi nanti saat kan ada satu materi yang akan isi, yang jadi pematerinya aku sendiri, jadi nanti mungkin akan aku gaungkan di sana juga terkait Halo Presma itu, supaya para maba tuh pada agak bingung mau ngadu di mana gitu. Ya, ini ditunggu banget ini untuk mahasiswa bersuara. Bersuara. Oke, selanjutnya nih, kalau mahasiswa sudah bersuara gitu ya, menyalurkan aspirasinya, tapi kadang aspirasi itu tuh ada yang nyampe, tapi ada yang mandek di tengah jalan nih, Mbak. Nah, apa sih tantangan yang paling berat menurut Mbak Riris dalam mendampingi, memperjuangkan, dan juga memastikan aspirasi itu nyampe gitu? Oke, ini sebenarnya berkaitan sama tadi yang sempat aku bilang tentang konfirmasi lebih lanjut lewat nomor HP. Iya. Nah, gini. Oke, kalau misalkan teman-teman, misalkan nih ada si A ini dia ngadu tentang kejadian yang ada di prodinya. Tapi setelah udah masuk di BEM, kan kita perlu adanya kerjasama antara dua belah pihak nih, antara pengadu dan juga kita yang diadu juga sih. Kita yang sebagainya itu loh kayak. Nah, kan nggak mungkin kalau kita jalan sendiri tanpa adanya mereka. Kan mereka harus mau diajak jalan bareng memperjuangkan apa yang mereka adukan ke kita. Nggak mungkin kita cari info ke siapa? Kan mereka yang ngadu, otomatis yang punya buktinya kan mereka sendiri harusnya. Jadinya kadang berkaca dari beberapa waktu yang lalu, mungkin contoh nih prodi B misal, prodi B itu dia mengadu ke kita, tapi mereka itu kurang solid mungkin mahasiswanya, kurang solid untuk diajak mencari bukti, diajak memperjuangkan. Nah itu kadang isunya memang mandek di tengah jalan. Ya kita nggak bisa gimana-gimana, kita mau memaksakan untuk maju sendiri, sedangkan di internal BEM kan nggak semuanya anak prodi tersebut tuh ada di anak BEM juga. Contoh di BEM itu memang kalau tahun ini sedikit banyak rata ya. Biasanya kan di organisasi itu mayoritas anak keperawatan nih, kalau di UMKU. Iya. Kalau di tahunku, ini kebetulan jumlahnya tanpa sengaja itu hampir rata ke semua prodi. Cuman memang kita nggak ada PGSD, nggak ada Sisfo kalau nggak salah. Terus ya ada beberapa prodi juga yang nggak ada. Cuman memang udah lumayan rata untuk hal tersebut. Ya kita harus perlu dukungan antara dua belah pihak lah, dari BEM dan juga dari yang mengadu. Ya tapi kalau mengadu ya terkadang kan saya dengar juga orang itu biasanya bilang, alah percuma, podo kok hasilnya podo ae ngono lho, Mbak. Nah itu gimana itu, Mbak? Soalnya kan kayak udah putus asa di jalan gitu. Sik tak ngombe sik. Boleh. Oh iya. Island ya, jangan lupa masuk. Sponsor nanti kontaknya bisa di bio. Sebisa mungkin lah, ketika memang ada aduan yang masuk ke kita memang perlu campur tangan dari teman-teman yang mengadu untuk bisa kita maju bareng. Ya kita nggak mungkin biarkan mereka maju sendiri, karena kita yang udah deket dengan pihak atasan-atasan di kampus, ya kita sebisa mungkin memperjuangkan apa yang menjadi permasalahan mereka. Kalau misalkan nih ternyata masih belum sesuai ekspektasi, paling enggak kita kan udah berjuang dan udah semaksimal mungkin untuk mencari solusi dari yang mereka adukan gitu. Nah itu ya teman-teman, jangan berkecil hati, tetaplah bersuara. Iya benar sekali. Ada gak sih Kak tips untuk mahasiswa biar lebih peduli sama kampus, biar lebih berani ngomong? Waduh, tipsnya ya gini, kalian itu sebagai mahasiswa UMKU, mungkin UMKU ini kan dianggap sebagai kampus yang ya
last option lah untuk teman-teman semua. Kadang beberapa yang udah kadang daftar di univ negeri udah apa namanya sekarang ya bukan SNM ya, SNBT, SNBP, SNBT, terus mungkin juga teman-teman udah ikut UMPT KIN dan lain sebagainya, dan kadang menjadikan umpus sebagai last option. Tapi meskipun hal tersebut menjadi opsi terakhir kalian, ketika kalian udah masuk di sini, kampus ini tuh punya kalian teman-teman semua, punya mahasiswa ungu itu kita perlu bangga dengan kampus kita. Oke, kalau misalnya teman-teman belum bangga, wujudkan rasa bangga itu dengan cara teman-teman semua itu membanggakan kampus, membawa nama baik kampus, misalkan ikutlah lomba A, B, C, D dan seterusnya. Terus juga kalau misalkan teman-teman semua belum berani untuk peduli dengan kampus, paling enggak janganlah ngomong di belakang. Kan setelah ini dari BEM itu akan ada link Halo Presma. Jadi silahkan itu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Nantinya semoga rame sih, aku berarti linknya rame, tapi bukan rame yang ya aku tahu sih mesti banyak aduan, cuman ya moga-moga gak banyak banget lah. Karena memang ini kampus kita juga baru masa peralihan juga, banyak yang udah diperbaiki juga ya dari kampus kita ini. Jadi memang silakan teman-teman semua bersuaralah di sana. Halo Presma, siap menantimu. Gitu Sampai sih. apa tadi? Lupa saya. Keren banget Mbak Ri di sini tuh. Pasti Insya Allah. jadi Presma berat gak sih Kak? Aduh, mau jawab jujur apa bohong ini? Jujur dong. Jelas berat. Aku nggak mau berbohong dengan kata-kata easy jadi Presma, nggak. Itu kebohongan publik ya itu. Iya. Ya. Terus yang bikin semangat apa? Semangat ngejalanin amanah ini. Nah, pertama, aku jadi Presma itu bukan karena ambisi. Karena memang ada orang-orang di belakangku yang memberikan banyak harapan, banyak ya gimana ya, kayak banyak kepercayaan lah ke aku. Bahkan di awal periode sebelum aku nyalon nih, bahkan aku buat berkas itu loh sambil ini apakah aku memang bisa jadi Presma, sampai kayak gitu. Karena memang pertama aku cewek ya, kayaknya di umku ini belum pernah ada setelah jadi univ ya kalau nggak salah itu belum pernah ada Presma cewek. Atau mungkin dulu-dulu banget waktu awal-awal tahun sebelum 2020 mungkin, sependek pengetahuanku memang belum ada. Tapi kayaknya dulu pernah ada saat stikers gitu. Otomatis stigma para mahasiswa umku ini, apa sih Presmane cewek ini mesti gak tegas, ini mesti gak iso handle gini, ini mesti bakalnya baperan. Kayak stigma negatif itu udah banyak banget mesti. Dibalik dari orang-orang yang memang percaya denganku di awal periode itu sebelum aku pencalonan. Dan memang itu otomatis jadi kayak beban berat gitu loh di otakku. Karena mau gimana pun, meskipun aku sudah mendaftar, aku sudah ya berusaha untuk sebaik mungkin supaya udah merancang untuk satu periode ke depan, kira-kira perbaikannya apa aja, program kerja apa aja yang kira-kira bisa memperbaiki dari periode lalu. Itu jujur aku orangnya masih ya insecure lah, tetap mau gimana pun. Insecure dalam artian itu insecure dan juga overthinking, kira-kira bisa gak ya? Tapi setelah lambat laun itu banyak orang yang meyakinkanku, termasuk dari internal di BEM sendiri. Oh ternyata teman-teman fungsionaris, para menteri, sekretaris menteri, staff, semuanya tuh pada kayak mau gitu ternyata aku ajak untuk mewujudkan visi yang udah aku rancang di awal. Mereka ternyata mau, dan setelah itu nggak nyangka sampai udah hampir tengah periode aja. Nah itu. Oke. Oh iya Kak, ini saya mau tanya tips dan motivasi untuk teman-teman yang mau mengikuti BEM Oke. di Universitas Muhammadiyah Kudus itu, tolong dong Kak kasih tipsnya. Oke, tips and trick ya. Ini Ya. tapi kayaknya baru bisa join setelah periode depan deh. Nah, kan ini kan penonton kita ada dari maba dan Oh yang iya, lain. masih sama yang sedang mempersiapkan diri. Betul. Jadi nanti teman-teman mahasiswa itu utamanya mahasiswa baru ya, ini targetnya pasti mahasiswa baru sama mungkin yang nanti tingkat 1 ini mungkin, supaya di periode depan bisa ikut di BEM, atau mungkin nanti kalau ternyata minatnya banyak, siapa tahu nih akhir periode aku mau buka volunteer misalnya ya. Siapa tahu udah mulai tertarik. Nah itu silahkan teman-teman semua di universitas itu, kita sebagai mahasiswa nggak cuman kuliah aja, jangan cuman kuliah jadi mahasiswa kupu-kupu gitu, ikutlah organisasi at least satu lah. Misalkan kalau teman-teman belum sanggup dengan apa ya, kayak tekanan di BEM, mungkin tekanan di BEM misalkan mau join di HIMA
UKM itu silahkan banget. Tapi kalau misalnya teman-teman mau memang yang benar-benar organisasi lebih dalam banget, ikutlah di BEM. Yuk, aku tunggu partisipasi dari kalian semua. Silahkan join, apalagi ini pasti banyak yang OSIS juga nih, kayak OSIS, Bantara, PMR, OMR banyak itu. Anak-anak gue keren-keren harusnya. Itu ya teman-teman, silahkan join. Join. Ini kakak pasti sibuk banget ya, banyak ikut organisasi lah. Ngatur waktunya itu sama kuliah dan kampus saat dulu-dulu itu bagaimana? Oke, ini sebenarnya jujur ya, dulu itu sebelum aku jadi presma, aku sempat juga ngajar privat, kayak ngelesi anak-anak SD, SMP, SMA, kayak pelajaran matematika, fisika, kayak gitu-gitu. Jadi memang dulu itu aku lebih fokusnya sebelum jadi presma itu memang sambil ngajar, karena ya butuh tambahan uang jajan lah ya. Butuh uang jajan. Jadi selain organisasi aku kerja, memang kalau di prodiku aku mengakui bahwa aku kan dari prodi administrasi rumah sakit ya, at least sedikit banyak kan modelnya sedikit banyak tentang organisasi ya, kayak pelajarannya manajemen, akuntansi dan lain sebagainya. Jadi memang aku enjoy di sana, jadi nggak banyak tekanan banget, dan alhamdulillah dosennya juga bestie semua. Lok sama dosen-dosenku. Oh iya teman-teman, kalau kalian tahu kakak siapa namanya? Lupa saya. Kariris ini juga ya Bisman Jarum ya kalau nggak salah. Boleh dong di spill tips and triknya untuk teman-teman ya, siapa tahu ingin join. Oke, Biswan Jarum mungkin teman-teman sedikit banyak agak asing ya sama Biswan Jarum, atau mungkin teman-teman apa ini udah tahu di brosur, di leaflet itu ada tulisan beasiswa Jarum. Nah, jadi kalau teman-teman kepo itu silakan browsing aja Jarum Beasiswa Plus. Tapi itu hanya bisa untuk mahasiswa semester 4, tingkat 2. Kalau tingkat 1 belum bisa. Tapi silakan dipersiapkan. Yang pertama, perbanyak ikut organisasi. Bukan perbanyak juga sih, ikut organisasi lah di kuliah. Paling enggak Hima, UKM, BEM utamanya. Karena memang mahasiswa umku yang lolos sampai saat ini kan ini tanggal, ini kan hari Rabu ya. Besok beberapa hari lagi itu akan ada tes offline untuk teman-teman sekudus yang lolos sampai ke tahapan tes offline. Dan di umku itu ada 17 nama yang lolos. 13 nama itu memang aku udah kenal nama-namanya tanpa sengaja. Tapi bukan aku yang nyeleksi ya teman-teman, bukan. Karena aku tuh sebagai Biswan Jarum angkatan 40, memang kita tahu data para mahasiswa yang akan lolos di tes offline tersebut untuk Biswa tempat 1. Jadi aku tahu 13 nama itu memang anak organisasi semua. Ada anak BEM, ada anak Hima, ada anak UKM. Dan aku kayak langsung, oh ini berarti memang yang dijadikan target utama untuk lolos jelas yang pertama organisasi, yang kedua itu tentang prestasi entah itu kalian ikut tentang esai mungkin, atau ketika di kampus kan ada P2MW, PKM dan lain sebagainya. Itu silakan, dua hal ini penting, organisasi sama prestasi. Tapi jangan kecil hati kalau misalkan belum bisa menang nih misal, ya ditekunin aja organisasinya. Soalnya ada temanku yang dari anak UMK, saat dia daftar itu dulu malah dia itu belum punya prestasi apa-apa, tapi yang diajukan memang saat itu riwayat organisasinya dia sendiri gitu. Jadi memang jadilah diri sendirilah ketika daftar nanti. Seleksinya apa aja sih Kak kalau boleh tahu? Seleksinya ya ada beberapa tahap. Tes online, berkas dulu nih, berkas, tes online, tes offline, 3 tahap itu sih. Kalau lebih rincinya jangan tak spill deh kayaknya. Jadi tahu sendiri ya di webnya Jarum Beasiswa Plus. Seru. Kalau seru itu serius. Ini aku takut bertanya, soalnya sensitif banget ini. Boleh nggak sih? Apa sih Kak? Apa ini? Mau Ini nanya kan apa sih? aku dapat kabar dari teman yang KIP lah. Oke. Nah, itu mau join Biswan. Nah, kalau masuk Biswan itu KIP-nya keputus atau gimana ini? Soalnya kan simpang siur ini, biar teman-teman juga tahu. Jadi gini, syarat utama untuk daftar Jarum Beasiswa Plus itu nggak boleh kalau dia udah dapat beasiswa lain, utamanya KIP. Jadi bukan berarti kalau lolos tuh KIP-nya kelepas, bukan, tapi justru
kalau misalkan kalian daftar di Biswan Jarum itu justru nggak bisa karena memang kalian udah dapat KIP ya, dan KIP itu kan terikat selama kalian kuliah. Dan FYI nih, dapat duitnya tuh bagian KIP daripada Jarum ya. Kan kalau KIP itu udah UKT-nya di cover, terus juga masih dapat tiap semester gitu kan, tiap bulannya dapat ada sangu lah ibaratnya. Nah kalau Jarum itu kita UKT-nya memang belum ke cover, cuman kita memang tiap bulannya dapat 1 juta rupiah selama 1 tahun. Jadi 1 kali 12 lah. Boleh disepil dong Gitu. Kok disepil gitu kak? Enggak apa-apa, biar udah tarik ini. Enggak apa-apa ya. Semangat itu masih plus ya, kan Jarum beasiswa plus. Ada 3 pelatihan nih yang seru-seru. Aku sampai ke Purwakarta, sampai ke Solo, tapi itu ada juga yang di Surabaya, ada 3 pelatihan. Nanti silahkan kepoin aja Instagramnya Jarum Beasiswa Plus. Join, jangan lupa join. Harus join. Banyak untungnya itu. Tapi kalau udah ikut KIP ya nggak apa-apa di KIP aja, karena emang benefitnya, apalagi kalau Gojek terkait keuangan ya memang lebih di KIP aja. Jangan sampai dilepas itu, bahaya, jangan. Aduh. Ada Gitu. kuotanya nggak sih Kak itu per kampus? Kalau kuota, berdasarkan yang udah aku dengar-dengar nih dari para pembina di Biswan Jarum dan juga beberapa orang yang memang udah kita kenal lah, itu memang nggak ada kuota sama sekali. Karena gini, umku itu tahun ini kan ada 4 orang, angkatanku maksudnya, angkatanku ada 4 orang, di UIN suku itu ada 2 orang, UMK ada 4 orang. Jadi total yang ada di Kabupaten Kudus itu ada 10 orang. Sedangkan di Semarang itu ada satu kampus yang bahkan per kampus itu sampai belasan orang, yang dimana itu memang kuota itu nggak menjadi patokan utama, tetapi apakah memang ada mahasiswa yang cocok nih kalau misalkan para asesor dari sana yang udah menilai saat dites itu kira-kira awalnya misal ada kuota 2 orang nih, tapi ternyata mahasiswa yang cocok ada 6, ya bisa dilolosin semua, bisa. Karena memang itu misalkan kuotanya 6 tapi yang cocok cuma 3, jadi lolosin 3 aja. Jadi emang tetap sesuai dengan kapasitas dari mahasiswa itu sendiri. Tetap tenang, nggak ada kuota-kuotaan sih sepertinya ini. Tadi kan bilangnya nggak sebut kemilan ya, takut saya kemilan. Sampai 12 bulan, berarti cuma 1 tahun dulu gitu atau Iya, sampai lulus? sampai 1 tahun. 1 tahun dulu. Iya, soalnya dulu itu kan mulainya tadi aku lupa, aku udah bilang belum ya kalau mulai dari Biswan Jarum ini tahun 1984 dan aku angkatan ke-40. Dulu sebelum, aku lupa tahun-tahun berapa, mungkin sebelum tahun 2000-an ya, itu sempat ada info bahwa Jarum Beasiswa Plus itu bisa 2 tahun. Jadi bisa kayak mengajukan perpanjangan gitu loh. Tapi mungkin setelah semakin banyak kampus yang bermitra, jadi yang bisa daftar Beasiswa Jarum itu nggak semua kampus, tapi hanya kampus yang udah bermitra sama Jarum. Dan memang mungkin karena semakin bertambah banyak ya, jadinya memang hanya 1 tahun aja untuk jadi Biswan Jarum itu sendiri gitu. Tapi benefitnya banyak Wah, sekali banyak ya. banget itu, jangan sampai kelewatan. Kita tuh benar-benar plus. Namanya aja beasiswa Jarum Plus. Nah, betul. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak Kak? Ini mumpung ada Mbak Riris. Kepoin aku dong. Oke, ada mungkin pesan dan kesan untuk LPM Maraja aja sih. Oke, kalau pesan dan kesanku ya, karena mungkin lebih ke pesan. Karena memang di umku ini kita perlu tahu bahwasanya UKM dan juga hima ini kan masih tahapan merintis nih sebenarnya. Apalagi UKM Maraja baru 2 periode. Kan mungkin ada beberapa UKM yang udah agak lama juga. Tapi kalau UKM Maraja baru 2 periode, dan karena kalian masih tahap rintisan nih. Jadi sebisa mungkin itu dipertahankan apa yang udah baik dan dikembangkan apa yang belum baik. Ya nggak mungkin ya aku secara gamblang seperti di sini ya. Baru 1 tahun. Pasti kan nanti akan ada banyak. Ini salah satu proker ini tuh tentang podcast ini perlu kita apresiasi karena emang baru pertama ini. Applause. Tepuk tangan. Baru pertama di apa kak? Baru pertama kan di apa ini? Atau apa? Ayo mau bilang Kalau apa? di UKM Maraja kan yang pertama. Iya. Nah, tapi FYI nih teman-teman, di Hima itu banyak yang mereka pengen ada proker podcast ini juga.
nonton hima di Unku periode ini nih. Aku seneng di periode ini itu banyak hima UKM yang memang mau diajak aktif juga gitu loh. Ya karena memang kita juga pendekatannya by non formal juga, gak cuma formal aja. Jadi memang mereka mau untuk diajak gerak, teman-teman UKM juga mau diajak gerak. Kan ini aku juga seneng ya UKM Maraja udah di tengah periode nih, hitungannya kan hampir sama dengan BEM. Udah hampir tengah periode tapi masih tetap berjalan aktif, kompak dan juga solid. Tetap kompak ya semuanya. Kemarin kan habis bakar-bakar juga nih kalau nggak salah kalian. Bakar apa nih? Waduh, makanan. Gelap. Gelap. Oh, silakan kalau mau join collab sama Maraja ya, hima-hima. Oh, betul. Silakan. Udah Biar pada gerak semua gitu loh. Udah diajak. Podcast kayak gini gas. Gas Seru banget. kawan. Luar biasa banget ini ya Mbak Riris ya. Allah. Ya banyak banget pengalaman-pengalamannya Mbak Riris yang berharga yang bisa kita Dengarkan. ya yang bisa kita dengarkan gitu ya. Apalagi terkait aspirasi mahasiswa nih untuk kampus Ungu ke depannya. Gitu. Udah sih kan? Habis. Makasih banyak ya Mbak Riris sudah hadir di Maraja Bicara. Semoga BEM Ungu bisa tetap solid juga ya. Jadi Amin. Ya. Amin. tetap solid dan juga mahasiswa juga bisa lebih berani untuk berbicara. Betul Suara. sekali. Terima kasih doanya untuk kita semua dan juga untuk para mahasiswa Unku dan juga terus tonton podcast setelah ini ya teman-teman. Jangan cuma tonton yang ini aja. Iya. Harus tonton semuanya dong. Habis ini banyak episode yang sangat menarik, ditunggu aja. Iya. Oh iya, sebelum kita tutup ini ada pantun dari Kak Nabila. Cakep. Nanti baca video. Boleh. Oke. Pertama nih. Jalan-jalan ke kota Kudus. Cakep. Singgah sebentar membeli buku. Cakep. Podcast Maraja makin seru terus karena hadir BEM Ungu. Terima kasih. Oke. Ya. Buat sobat Maraja yang sekarang lagi dengerin, ingat ya, suara mahasiswa itu sangat penting banget buat kemajuan kampus kita. Jadi jangan sampai takut untuk nyampein pendapat kita. Betul banget. Tuh. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Suara mahasiswa. Suara kita semua. Yeay.